kisah peminangan Ribka. Nah, monggo silakan. Yang baru bergabung ya, kita malam hari ini membahas Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Nah, sekarang silakan mungkin ada yang mau sharing, kesaksian atau pertanyaan. Sepertinya atau Leo mau duluan karena Leo ini sebentar mau naik kereta nih dia ya. Monggo Le, kalau mau duluan. Oh, hari ini nggak ada sih. Peralihan cerita naratif aku nggak ngerti mesti dari mana. Nggak ada, sumpah. Oh, belum ada ya. Siap, siap. Sebenarnya pembahasan malam hari ini tuh bisa banyak bisa dibahas sebenarnya karena ini panjang sekali gitu. Jadi kalau mau ngelihat detailnya satu persatu tuh bisa jadi memang bisa banyak sekali yang bisa dibahas. Tapi memang ini kisah yang sederhana. Tadi yang saya bilangnya kisah sederhana sebenarnya ini. Abraham mau mencarikan istri bagi Ishak. Sebenarnya itu aja intinya itu cuma itu. Cuman kisahnya panjang karena hamba Abraham ini mengulang lagi uh, kisah hidupnya, perjalanannya, mengulang lagi perjalanannya mulai dari janjinya atau sumpahnya kepada Abraham, lalu kira-kira petunjuk yang dia minta dari Tuhan, itu dia mengulang lagi makanya cukup panjang. Nah, monggo silakan. Siapa tahu ada yang mau sharing tentang perikop malam hari ini, atau mau kesaksian, atau mau bertanya. Nah, monggo silakan. Wah, sepi nih. Jangan nanya nih. Ya udah, gue aja dulu deh. Ini menarik sih ini menurut gue. Karena banyak hal baru juga yang gue pelajari. Yang pertama itu adalah hambanya ya. Di sini disebut hambanya ya. Hambanya ini nggak disebut namanya nih. Tapi kalau gue baca-baca katanya Eliezer ya. Hamba tertua Eliezer. Tapi kalau gue entah mengapa gue tuh suka mengait-ngaitkan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama ya. Eliezer sendiri kan tuh artinya ada comforter, helper gitu-gitu ya, accompanian-nya. Kayaknya gue merujuk si hambanya ini ke Roh Kudus sih, kalau gue ya. Karena Roh Kudus itu kan roh penghibur, roh penolong ya. Jadi ceritanya hamba ini menarik juga sih menurut gue. Karena kita di ayat yang di pasal yang 15 ya kita udah tahu gitu kalau hambanya Abraham itu kan 15 ya kalau nggak salah ya. 15 ayat yang ketiga ya. Iya, yang ketiga. Eliezer ya warisnya. Tapi kok si si yang kedua lah, yang kedua orang Damsyik itu ya, yang kedua 15. Tapi di ayat 24 ini nggak disebut nama Eliezer gitu. Itu kan lucu ya. Apa ya? Gue pengen mencoba menangkap isi hati Tuhan gitu. Kenapa di pasal sebelumnya itu Eliezer disebut gitu kan, namanya jelas gitu, Eliezer orang Damsyik gitu kan. Kan di sini di ayat 24 itu juga bisa harusnya kan. Dia berkatalah Abraham kepada Eliezer yang paling tua dalam rumahnya, tapi ini ditulis hambanya. Nah ini menurut gue pengen mencoba apa nih maksud Tuhan ya, kenapa nggak nulis Eliezer? Itu yang pertama sih. Kalau gue dari gue sendiri mencoba mengartikannya itu sebagai Roh Kudus sih. Kalau gue. Terus yang menarik lagi yang dicerita, nah ini mungkin gue mau berbagi juga sih sama teman-teman di sini yang ini udah pada punya jodoh belum ya semuanya? Pada udah jodoh belum nih? Belum. Ini menarik soalnya, yang pas waktu si Eliezernya ini ya, dia lagi haus ya, masalah. Nah, terus udah gitu dia bilang, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Kemudian dikasih ya, minumlah Tuhan, makanya segeralah diturunkan buyungnya itu ke tengah. Setelah itu selesai memberi air, hamba itu berkatalah, ya baiklah untuk untamu juga kutimba air. Nah, ini menurut gue buat cari pasangan ini cocok nih. Jadi maksudnya gini, Ribka ini, dia ini kan lagi nimba air kan, terus si Eliezer ini minta air.
si Ribka ini, tapi dia bukan cuma nimbain air buat hambanya atau si Eliezer ini, tapi dia juga mau nimbain air buat untanya. Di sini untanya ini disebut unta-untamu, artinya banyak nih untanya. Kita tahu kalau unta itu ya minumnya itu banyak. Bayangin kalau untanya ada 10, dia harus nimba berapa kali? Satu unta aja itu belum tentu nimba 5 kali dia kenyang gitu. Ini unta loh. Unta. Jadi menurut gue ini salah satu cara cari pasangan ya. Jadi kita cari pasangan yang mau melakukan lebih dari apa yang diminta gitu. Ini menarik menurut gue. Ini Eliezer minta minum, tapi si Ribka bukan cuma memberikan minum kepada Eliezer, tapi kepada unta-untanya. Dan kita tahu unta itu minumnya banyak. Itu menurut gue sih yang gue tangkap hebat sih. Itu dulu paling gue mau share itu aja sih, hebat tuh. Ya luar biasa ya, Ribka nih wanita perkasa. Nah ini next Kak Yelin mungkin mau sharing kesaksian atau mau tanya. Aku mau di luar konteks sih, di luar dari apa yang akan kita bahas malam ini ya. Kalau mau nunggu besok hari Jumat atau hari Selasa atau hari Minggu itu tuh kayak yang aduh terlalu lama gitu. Minggu lalu ya pokoknya hari Minggu kemarin kan aku ada bersitegang lah sama teman kerjaku. Ya pokoknya selama 4 tahun aku kerja itu nggak pernah ada masalah gitu ya, walaupun ada masalah ya cuma kerikil-kerikil ya selesai gitu, maksudnya ya nggak dibawa berkepanjangan lah gitu. Nah singkat cerita kan ya intinya marah lah, dia marah aku juga marah, tapi yang aku sadari aku nggak boleh nih marahku ini kebawa sampai nanti, sampai aku tidur aku nggak boleh. Intinya aku minta maaf sama dia, tapi kan respon dia masih yang negatif gitu kan, nggak seperti yang apa aku harapkan. Terus ya pokoknya dari Senin sampai pokoknya hari berganti itu tuh masih yang diem-dieman gitu, padahal kan kamar sebelahan, terus habis itu meja kerja juga depan-depanan. Kalau misalnya kita diem-dieman itu nggak enak kan gitu, even sama teman sendiri gitu, atau enggak sama pacar atau sama orang tua, kita bersetegang atau kita marahan itu kan ada rasa yang nggak enak gitu dalam hati gitu. Terus ya aku sedih gitu kan, aku nggak mau yang kayak gini. Terus habis itu kayak apa yang aku harus lakukan ya gitu, aku udah berusaha baik, udah berusaha untuk memperbaiki situasi lah, keadaan. Aku masih suka tegur dia gitu, terus tapi kan respon dia masih dingin ya, sampai satu titik ya udahlah, aku juga kayak yang ya udah aku capek gitu, ya dia diam ya udah aku diam gitu, yang penting aku nggak nyimpen marah lagi dan aku udah ngelepasin pengampunan kan. Terus tapi kayak yang hari Rabu kemarin tuh aku ada dorongan gitu suruh doa rosario, dan rosarionya itu nggak yang cuma 1 kali putaran gitu kan, aku kayak dituntut lebih gitu. Terus pokoknya setiap aku daraskan rosario itu kayak yang hancur gitu hatiku. Terus kayak yang aku minta sama Tuhan beri kekuatan, beri kelembutan hati, beri kemurahan gitu. Pokoknya segala ya apa yang aku pergumulkan lah, aku cerita sama Tuhan, dan ya aku curhat lah kayak sama teman gitu. Karena ya yang sanggup mengubah keadaan, sanggup mengubah hati kan hanya Tuhan kan. Terus sampai apa namanya, selesai doa rosario itu yang setelah 5 kali putaran, yang aku rasa sih aku damai gitu. Terus dan pagi harinya ya aku doa lah spontan seperti biasa. Terus dan puji Tuhannya hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis itu ya
terjadi rekonsiliasi gitu kan. Temen aku kasih makanan ke aku, terus aku bilang makasih, terus dia pergi ke toilet dan balik-balik itu dia udah yang matanya merah, udah nangis gitu. Dan aku rasa ya ini waktunya untuk aku datengin dia, aku rekonsiliasi, aku minta maaf, dan ya kami saling minta maaf lah gitu. Terus ya nggak ngebahas lagi kesalahan-kesalahan kemarin, ya cuma saling minta maaf, dan ya rasanya plong gitu. Dan aku ngucap syukur, puji Tuhan gitu. Gila ya, maksudnya aku aku doa rosario sih. Aku pernah doa rosario, tapi kalau 5 kali putaran itu nggak pernah gitu. Dan maksudnya doa dengan sungguh-sungguh gitu. Terus habis itu, dan percayalah kalau kita berdoa sesuatu itu pasti terjadi. Itu kan ada di Yakobus 5:16, itu tuh aku pegang saat itu tuh, aku pegang banget. Dan ya Tuhan itu kan ingin kan kita itu hidup damai gitu. Kita hidup berelasi dengan sesama itu dengan penuh kasih, dengan baik gitu kan. Terus kalau misalnya aku biarin hati aku tuh marah, terus benci, itu kan berarti aku membiarkan si iblis itu menunggangi aku kan, menunggangi hatiku gitu. Jadi aku nggak mau gitu. Ya ternyata, bukan ternyata sih, doa itu punya kuasa, aku percaya itu. Dan doa rosario itu juga besar kuasanya. Karena kan kita minta sama ibu kan. Ibu itu pasti ya pasti inilah, tahulah kebutuhan anaknya itu apa gitu. Itu sih ya, puji Tuhan lah. Puji Tuhan, aku baru kali ini 2 jam lebih untuk doa rosario itu. Dan ya aku sih mau mengajak teman-teman sih untuk ya kita yuk doa rosario gitu. Karena doa rosario itu juga punya manfaat yang luar biasa kok, selain kita berdoa sama Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Terima kasih. Oh, luar biasa Kak Yelin. Jadi waktu Kak Yelin bilang, saya juga mau ajak teman-teman dan Bapak Ibu di sini untuk kita doa rosario, badan saya bergetar sedikit. Karena emang luar biasa ya. Kita tahu bahwa doa rosario juga punya latar belakang sejarah yang luar biasa. Bagaimana bahkan peperangan fisik saja bisa dimenangkan. Salah satunya karena gereja saat itu berdoa rosario. Itu peperangan fisik. Apalagi memang peperangan dalam jiwa ya, peperangan dalam rohani. Wah, luar biasa Kak Yelin. Luar biasa. Ini kemenangan buat Kak Yelin untuk apa yang dilaluinya saat ini. Luar biasa. Nah, makanya besok kita akan ada doa rosario gitu ya. Jadi besok akan ada doa rosario di link yang sama gitu ya, jam 8 malam. Jadi saya undang teman-teman Bapak Ibu semua untuk ikut doa rosario ini. Ini luar biasa. Saya jadi ingat satu kisah sih sebenarnya, tapi semoga nggak panjang ya. Kisah bersejarah juga bahwa dulu di Mesir, kalau teman-teman tahu, ada namanya gereja sampah. Gereja sampah itu gereja hasil dari gunung yang berpindah. Jadi karena ini gunung sedikit dan gunung itu berpindah, maka ada bolong di tengahnya. Nah, dan pas di bolongnya itu dibangun gereja di sana. Kenapa gunung itu bisa berpindah? Karena waktu itu gereja Koptik di sana, gereja Koptik di Mesir itu ditantang oleh seorang Yahudi. Yahudi ini pejabat, saat itu Mesir dikuasai oleh Islam ya. Khalifah Mu'iz, kalau nggak salah namanya, pemimpinnya. Nah, itu punya Perdana Menteri orang Yahudi, dan orang Yahudi ini nggak suka dengan orang Kristen di sana, dan menantang para pemimpin Kristen Mesir itu untuk bilang, di dalam kitabmu tertulis, kalau engkau sungguh-sungguh minta, maka engkau dapat memindahkan gunung. Dibilang begitu, ditantang orang Kristen di Mesir, gereja Koptik saat itu. Akhirnya, ya sudah, karena ini perintah dari raja, mau nggak mau dilaksanakan. Kalau gunung ini nggak berpindah, maka pilihannya cuma 3, kata Khalifah. Kamu keluar dari Mesir ini, Kristen semua keluar dari Mesir ini, atau yang kedua, semua Kristen masuk dalam Islam,
Atau yang ketiga, semua Kristen dibunuh di Mesir ini. Diperintahkan begitu. Akhirnya dilakukan doa. Doanya apa? Para pemimpin gereja Koptik ini mengelilingi gunung itu. Saya lupa nama gunungnya apa. Mengelilingi gunung itu sebanyak 400 kali. Dan mereka hanya bicara Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanlah kami. Gitu ya. Tuhan kasihanlah kami. Kyrie eleison. Untuk 400 kali mereka berkeliling. Jadi bukan cuma 7 kali gitu ya. Tapi 400 kali mereka mengelilingi gunung itu. Dan dalam tulisan bahkan penulis sejarawan Kristen saat itu dan sejarawan Islam saat itu menuliskan hal yang sama. Setelah dilakukan itu terjadi gempa bumi. Gempa bumi dahsyat dan terlihat gunung itu berpindah. Jadi itu kejadian sejarah yang memang sejarah. Jadi dua sisi agama menceritakan kisah yang sama. Dan akhirnya ada kisah juga bahwa Khalifah Mu'iz ini dibaptis menjadi Kristen karena kejadian itu. Itu secara diam-diam dan menunjuk anaknya untuk meneruskan kepemimpinan Khalifah saat itu. Nah, ini pentingnya doa yang diulang-ulang itu tadi ya, dan doa rosario termasuk satu doa yang diulang-ulang gitu. Jadi ini bukan mantra sebenarnya, tapi ini karena bentuk kesungguhan hati. Jadi banyak sekali kisah bagaimana orang mendoakan doa yang diulang-ulang dan mereka mendapatkan kemenangan. Dan malam hari ini kemenangan terjadi di hati Kak Yelin. Malam hari ini kemenangan terjadi di relasi Kak Yelin dengan temannya. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Wah, dahsyat lah. Dahsyat. Luar biasa. Monggo silakan. Yang lain. Om, monggo Mas Gento. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya ada tertarik mengutip di pasal 7 dan 10. Seperti yang host tadi bilang bahwa intinya yaitu satu. Abraham tuh mau mempersiapkan Ishak anaknya, anak sematawayang ya, karena Ismail kan udah cabut ya. Kita tahu kan anak sematawayang itu dimanja, pokoknya perlakuan yang istimewa, perlakuan yang berlebihan. Karena itu di sini juga si Ishak ini menikah, dia mau menghibur hatinya setelah kematian ibunya Sarah. Jadi jarak, kalau nggak salah ya, jaraknya antara kematian Sarah dengan si Ishak bertemu dengan Ribka itu kalau nggak salah 3 tahun. Saya tertarik di ayat 7. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman padaku, serta yang bersumpah padaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Memang betul kata host tadi bahwa kalau kita kupas satu persatu ini panjang, sedangkan ayat yang mungkin hanya 5 aja bisa 1-2 jam. Saya pernah kupas itu teman-teman saya waktu sharing, satu ayat itu bisa dikupas 4 jam. Bagaimana dengan 67 ayat? Jadi kalau saya narik kesimpulan di sini, apa yang saya dapat, seperti yang sudah saya pernah sharing, bahwa pada intinya Tuhan tuh memanggil manusia. Dan ini ditegaskan sekali di ayat 7. Semua dari kita, tidak ada terkecuali. Tinggal bagaimana kita merespon hati. Mau nangkap panggilan itu atau mau cuek. Karena itulah Tuhan kasih kita adalah manusia, adalah makhluk yang free will, bebas memilih. Pilihan ada di tangan kita. Seperti kalau kita flashback dalam kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kan mencari, Allah yang mencari manusia itu. Adam, di manakah engkau? Fenomena ini terus berlangsung sampai si Abraham, sampai Samuel yang dipanggil 3 kali dalam waktu mau tidur. Juga fenomena ini terus berlangsung saat Yesus mencari muridnya, satu persatu dipanggil muridnya untuk ikut dia yang akhirnya menjadi rasul. Saya tertarik sekali dengan
memanggil ini, karena kita ini orang-orang yang udah orang panggilan, orang yang udah dipanggil oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, kembali lagi ke kita meresponnya. Sudah dipanggil, ya, mau nggak kita dipilih masuk dalam pilihannya gitu. Di sini bicara juga kenapa si Ishak ini nggak boleh menikah dengan orang Kanaan, karena kita tahu konteksnya orang Kanaan waktu itu adalah orang yang nggak disuka, kaum yang tidak disukai Tuhan. Kemungkinan besar kaum ini akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora ya kasusnya. Terus juga Allah itu Allah yang mempersiapkan sesuatu untuk kita tanpa kita sadari. Kalau saya baca kisah ini dari awal sampai akhir, begitu detailnya sampai hamba ya, tertuanya yang tadi disebut Eliezer ya, itu diutus. Ya saya percaya itu namanya dia dapat Roh Kudus yang membimbing dia sampai dia bertemu dengan Ribka. Ribka adalah wanita ilahi untuk Ishak. Dan ini memang semua ini mengalami proses karena hamba ini juga nurut ya, begitu nurutnya sama tuannya. Kembali lagi respon hati si hamba ini. Kalau kita coba kaitin satu persatu, ini bicara tentang respon hati. Respon hati seseorang terhadap Tuhan, respon hati seseorang terhadap sesamanya. Dan juga di ayat 10, ini indah sekali ini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor. Sudah ayat 10 ekor. Kita tahu 10 angka tertinggi di dalam di dalam angka numerik. 10 itu berbicara tentang istimewa. 1 adalah Tuhan, 0 adalah tekad bulat. Itu hikmatnya. Jadi kalau kita bicara tentang 10 ini udah istimewa, berarti udah level paling top. Nah, ini luar biasa. Firman Tuhan ini seperti yang tadi dikutip Bram ya, atau yang bertanya tentang firman gitu ya. Di sini kalau Tuhan udah mengasih sesuatu yang namanya angka, nama, itu luar biasa. Itu makna ilahinya, hikmat ilahinya itu benar-benar luar biasa. Gitu. Jujur aja kita ini kadang-kadang mengotakkan diri kita. Kadang-kadang kita tuh membatasi diri kita, karena saya membatasi diri saya untuk Tuhan masuk bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Seperti yang tadi host bilang, Tuhan itu tidak mengenal ruang dan batas. Manusianya ini membatasi dirinya. Oh Tuhan, kalau bisa saya jangan seperti ini, gitu. Itu udah membatasi sebenarnya. Kasih Tuhan masuk, apapun, kasih masuk dalam hidup saya. Tuhan saya terima, masuk semuanya. Karena kita percaya apa yang daripadanya adalah baik. Apa yang daripadanya adalah benar. Nanti kalau ada ganjaran-ganjaran seperti yang tadi sis Margaret ya, sis yang tadi yang sharing tentang dia ada gejolak-gejolak, itu fenomena kehidupan padang seperti Tuhan Yesus alami di padang gurun, seperti umat Israel keluar dari Mesir yang menuju padang gurun. Kembali lagi, respon hati kita. Tangkap yang berasal dari Tuhan, tangkap yang ilahi daripada Tuhan, kita minta hikmat dari Roh Kudus, hikmat pengertian dari Roh Kudus. Itu aja sih. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Mas Kinto. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Mas Kinto sudah lama dulu sering ikut. Ngilang sebentar. Ada hilang. Siap. Kemarin join cuman breaking sinyalnya, bro. Oh ya. Hilang-hilangan. Siap. Luar biasa. Ya, memang nih sangat banyak yang bisa dibahas ya memang ya. Tadi juga waktu Ko Abraham bilang bahwa kemungkinan hamba yang tertua ini adalah Eliezer itu memang ya. Jadi dari tafsiran Yahudi dan tafsiran Kristen itu memang yang paling populer mengatakan hamba yang paling tua ini adalah Eliezer. Karena Eliezer itu kan dari dua kata sebenarnya, El dan Ezer. El itu kan dari Elohim, maksudnya Allah. Ezer itu penolong atau pertolongan. Jadi kira-kira Eliezer itu artinya Allah adalah penolong, Allah sang penolong, atau Allah yang menolong. Kira-kira di sana
arti dari Eliezer. Satu sisi memang bisa jadi karena kisah ini, jadi Eliezer ditolong oleh Allah untuk menemukan istri yang tepat untuk Ishak. Nah, satu sisi juga beberapa orang mengatakan bahwa Eliezer ini figur Allah Roh Kudus, yaitu seorang penolong yang Yesus katakan dalam Injil. Gitu kan, aku akan mengutus seorang penolong. Nah, ini Allah Roh Kudus. Jadi bisa dua hal itu. Menarik ya, memang malam hari ini. Nah, bisa sangat banyak yang dibahas. Nah, monggo teman-teman yang lain mau sharing atau mau kesaksian atau mau pertanyaan, monggo. Ada lagi mungkin? Bert, mau nambahin lagi, Bert? Silakan. Jadi di 24, di kejadian 24 ini ada gua ini aja sih menyampaikan aja. Jadi gue pernah dengar khotbah ya. Khotbahnya itu bagus banget tentang kejadian 24 ini. Jadi dia merujuk kepada pasal yang 12. Kalau pasal 12 tuh kalau kita baca bahasa Indonesianya emang kurang biasa aja gitu ya. Yang 12 itu, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini bagus ini. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ini, then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Jadi ada success sama kindness ya. Nah, jadi di khotbah itu dibilang kalau successnya ini Hebrewnya kara ya. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin yang saya mau share itu adalah kalau teman-teman itu lagi ada permasalahan seperti yang tadi Ibu atau Mbak Margareta Yalentina ini ada sedang alami ya, baik itu dalam pertemanan, pekerjaan, atau percintaan ya antar pasangan atau apapun itu kalau dari ayat 12 ini ya, jadi si hambanya ini meminta sukses di hari itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau di sini, kalau di bahasa Indonesianya ini dibilang tercapai tujuanku, kiranya tercapai tujuanku. Jadi kita bisa berdoa juga ya kepada Tuhan tuh minta supaya Tuhan mensukseskan gitu. Baik kita berdamai dengan sesama, baik kita dalam pekerjaan ketika ada masalah kita berdoa juga gitu. Karena kadang tuh kalau saya belajar di Alkitab ya, banyak hal, terutama dalam hal menghadapi masalah yang namanya emosi atau feeling itu menipu menurut saya sih. Karena seperti dibilang juga Abraham itu hidup dengan imannya, bukan perasaannya. Abraham itu lihat dari faith-nya, imannya gitu. Nah, iman ini kalau perasaan itu kan kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita, jadi dia lebih sensing manusianya ya. Jadi sensing melihat, merasa. Nah, kalau iman ini kan kita iman itu positive expectation ya. Ekspektasi positif yang akan terjadi ya. Walaupun itu belum terjadi gitu. Tapi kita memiliki iman bahwa itu akan terjadi. Nah, di sini gue belajar juga kalau apapun hal yang kita hadapi di dalam permasalahan hidup kita, jangan mengandalkan perasaan kita gitu. Tapi andalkan iman kita yang berasal dari Tuhan gitu. Soalnya kalau kita kadang kayak gue misalnya dulu sempat juga begitu masuk gereja, semangat menyembah Tuhan gitu kan, masuk gereja pokoknya udah inilah berasa gagah perkasa lah. Begitu udah besoknya 2 hari kemudian loyo lagi. Begitu ada masalah ngeluh gitu kan. Nah, tapi kalau kita mengandalkan iman karena kita selalu menaruh posisi Tuhan Yesus ini yang pertama. Jadi kita ketika kita mengalami masalah, kita kalau gue sendiri ya menghadapi masalah, gue pasti bilang Tuhan Yesus pasti yang akan menyelesaikan masalah itu, bukan gue, karena manusia memiliki keterbatasan, tapi Tuhan Yesus tidak memiliki. Seperti yang tadi Mbak atau Ibu Margareta Yalentina ini bilang kan, bahwa
Atau siapa tadi yang bilang yang kayak raja aja kan dalam mimpi kayak Esther ya. Dalam mimpi itu kan dia bisa merubah isi hatinya raja gitu. Atau bahkan dalam mimpi atau macam-macam ya. Kita nggak tahu caranya Tuhan itu merubah isi hati seorang, pikiran seseorang gitu. Yang jelas berdasarkan ayat yang ke-12 ini di pasal 24 ini, yaitu kita minta supaya Tuhan itu memberikan kita sukses. Sukses dan kindness ya. Paling itu aja sih yang mau di-share sih. Thank you. Luar biasa. Terima kasih. Makanya ini kalau dibedah detail ayat per ayatnya bisa sangat lama sekali nih. Gitu. Memang luar biasa ya firman Tuhan ini. Bahwa ya seringkali juga yang sering saya katakan bahwa walaupun kitab suci ini mengkisahkan orang yang hidup kira-kira mulai dari 4.000 tahun yang lalu sampai sekitar 2.000 tahun yang lalu, gitu ya. Tapi ternyata masalah manusia itu sebenarnya itu saja. Dalam masa dalam hatinya, dalam relasinya, kira-kira enggak, esensinya sama gitu loh. Cuma detailnya aja beda-beda. Gitu aja. Makanya kitab suci itu selalu aktual sebenarnya. Kitab suci ini termasuk salah satu buku yang selalu aktual sampai sepanjang segala masa. Nah, itu kira-kira begitu. Memang luar biasa. Ada mungkin satu orang lagi sebelum jam 8 yang mau sharing sebelum saya memberikan paparan. Tidak ada? Maka saya akan berikan paparan ya pada kesempatan malam hari ini. Saya juga nggak akan banyak-banyak sebenarnya. Saya juga nggak akan banyak-banyak ngebahasnya. Gitu, karena banyak hal yang bisa dibahas, tapi hal-hal yang bisa dibahas nanti kita bisa bahas di perikop-perikop yang lain, gitu ya, perikop-perikop selanjutnya. Gitu. Alkitab masih banyak, ini baru kejadian ini, gitu ya. Bukan akhir dari kejadian lagi, ini masih kisah baru akan masuk ke kisah Ishak. Maka saya akan menyaringkan sesuatu yang sedikit saja sebenarnya, tapi saya akan coba dalam membahasnya. Saya akan coba dalam, gitu ya. Dan semoga tidak membosankan ya, karena mungkin nampaknya agak sedikit monoton paparan saya. Tapi saya akan coba bahas ini dalam. Nah, pertama apa?